Shalom, saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat mengarahkan hati untuk mendengarkan Ragi pada pagi hari ini, Kamis, untuk kita bersama. Mari kita berdoa. Allah di surga, tuntunanmu biarlah meneguhkan kami untuk percaya akan janji Tuhan yang senantiasa diberitakan kepada kami, dan kami mampu membedakan mana yang Tuhan inginkan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga yang ke-12. Silahkan membacanya secara utuh, secara lengkap, karena saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-7. Markus 7 ayat 7. Demikian. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, ini disclaimer dulu ya, bukan untuk merendahkan atau menyalahkan, tapi sebagai bahan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara, dalam beberapa hari ini mungkin ada yang pernah menyaksikan di TikTok atau mungkin di YouTube, ada penggalan video, ada satu keluarga begitu yang siap untuk memberangkatkan orang tua terkasih mereka. Nah, ketika peti mau ditutup, ada sang pendeta kemudian mengambil satu tas dari dalam. Lalu dia mengatakan tidak boleh tas itu dimasukkan. Ya, sehingga ujung dari video itu adalah terjadi keributan antara pihak keluarga dengan sang pendeta. Ya, artinya bahwa si pendeta menegur keluarga. Nah, di sini tidak ada yang membenarkan atau menyalahkan. Jadi sekali lagi disclaimer begitu. Ini hanya semacam pengantar bagi kita untuk melihat dari peristiwa itu memang tergambar antara tradisi manusia dan perintah Allah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan tentu adalah dua hal yang ini, yaitu perintah Allah dan tradisi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda tradisi dan perintah Allah? Ya. Dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan menyatakan perbedaan antara tradisi manusia dan perintah Allah. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, jelas dikatakan bahwa tradisi adat istiadat nenek moyang, ya, atau berbagai perintah manusia yang merupakan tradisi dan adat istiadat itu adalah perintah yang diteruskan secara turun temurun. Jadi diwariskan begitu, ya. Sedangkan perintah Tuhan berasal dari Tuhan itu sendiri. Ini pertama bedanya, ya, bahwa tradisi itu turun temurun diwariskan, perintah Tuhan ya berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, tradisi menjadi sarana umat beragama untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang yang sudah menunaikan tradisi tidak berarti sudah beribadah kepada Tuhan. Ini beda, ya. Yang kedua, bahwa tradisi itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan, dan memuliakan Tuhan, ya. Tradisi tidak berarti sudah beribadah kepada Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan atau menunaikan perintah Tuhan adalah ungkapan sikap hati orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Allah, ya, akan menunaikan perintah Tuhan. Nah, dengan melihat perbedaan ini, Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita kemudian dapat memutuskan mana yang harus lebih kita taati. Perintah Allah atau perintah manusia.
Dan untuk memilihnya, saya yakin memang kita tidak akan salah pilih. Ya, tidak akan salah pilih begitu ya. Namun ya persoalannya, manakah yang lebih menekan kita? Perintah Allah atau perintah manusia? Perintah manusia, Bapak Ibu dan Saudara ya, ketika dipilih atau ketika memilih antara perintah Allah atau perintah manusia itu, kadang kemudian kita bisa menjadi bimbang. Kenapa? Ya karena soal mana yang lebih menekan tadi. Karena kalau berbicara tentang perintah manusia, biasanya ada efek atau dampak sosial, ada sanksi sosial. Ya, minimal misalnya kalau tidak melakukan itu ada perasaan malu. Tidak mengikuti itu ada dicap kemudian tidak patuh terhadap tradisi. Tidak mengikuti itu misalnya kemudian akan dianggap oleh lingkungan sekitar atau keluarga terdekat itu ya menjadi pelawan, ya pemberontak terhadap tradisi. Lalu perintah Allah kadang dianggap tidak apa-apa, toh yang dihasilkan hanya dosa saja. Dosa itu ya dalam diri saya saja yang berdosa. Tidak ada kaitannya dengan orang, hanya hubungan kita dengan Tuhan saja yang menjadi rusak. Dan kadang tidak menuruti perintah Tuhan ini pun tidak berefek langsung. Jadi hidup yang masih tenang-tenang saja, hidup masih diberkati saja. Tapi kalau tidak melakukan tradisi langsung ya seolah ada efek sosial, efek malu dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ada peristiwa yang terjadi. Petir apakah yang terjadi begitu. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan Alkitab kita pada hari ini, Yesus jelas mengkritik ya ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, Yesus menunjukkan kepada kita mana yang harus lebih diikuti, yaitu perintah Allah. Ya, kita melihat alih-alih menunjukkan kedekatan kepada Tuhan, perilaku yang buruk itu justru menunjukkan kemunafikan orang-orang Yahudi. Yesus menegur mereka, munafik begitu ya. Perintah Allah diabaikan, perintah manusia dituruti. Nah, pada diri kita kemudian dalam kehidupan kita pada hari ini dan perjalanan hidup kita saat ini, mari kita kemudian melihat ya, mampu mengkritisi manakah tradisi itu yang kemudian menjebak, mengikat kita ya, atau perintah Allah itu yang justru membawa kita dalam ketenangan, membawa kita dalam berkat. Dua-duanya memang harus kita pilih salah satu, tidak bisa keduanya. Nah, karena itu saudara jemaatku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana ketika menjadi Kristen, melihat tradisi itu sebagai bukan sesuatu yang kemudian harus dilaksanakan, tapi dikritisi. Kalau itu membuat kita jauh daripada Tuhan, sebaiknya memang kita tinggalkan. Tapi kalau tradisi itu membawa kita memuliakan Tuhan, tidak salah untuk terus dilakukan. Perintah Tuhan yang utama kita jalani. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu mengajar kami. Dalam pengajaran-Mu pagi hari ini membawa kami untuk selalu menaati firman-Mu. Kami siap untuk melakukan karya Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.